Baik, kita lanjutkan kira 20 menit atau 20 menit ke depan. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah adab muslim dan hak-haknya. Adab muslim dan hak-haknya. Seorang muslim, mereka mengimani bahwa saudaranya punya hak, saudaranya mukmin punya hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang ia terima. Dikenal dengan istilah bahasa Arabnya al-huququ wal wajibat. Hak-hak dan kewajiban. Keduanya ini dikaji dan dibahas dalam Islam. Hendaklah seorang muslim menunaikan hak-hak mereka sesama saudaranya muslim. Kemudian menunaikan hak ini ibadah, merupakan beribadah kepada, berpahala. Karena hidup kita cari ibadah, hidup kita mencari pahala, dan sebagai qurbatun, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menunaikan hak itu sebagai ibadah, menunaikan hak itu adalah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hak-hak itu dan adab-adab itu Allah wajibkan kepada seorang muslim supaya dia bisa menjalin hubungan ukhuwah bersama mereka. Maka melakukan itu adalah merupakan mentaati Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Untuk itu mari kita lihat adab-adab dan hak-hak sama muslim. Yang pertama adalah memberikan salam kepadanya, mengucapkan salam kepadanya ketika bertemu, sebelum mengucapkan sesuatu. Salam dulu, ya. Salam dulu baru mengecek lah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu jabat tangan. Assalamualaikum, lalu jabat tangan. Bukan jabat tangan dulu baru salam, enggak. Salam dulu, lalu dijawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat dalam surah An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyah fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika diungkapkan kamu ungkapan salam, jawablah yang lebih baik dari salam tadi atau balaslah ya yang semisalnya. Kalau dia ucapkan assalamualaikum, bagaimana yang lebih baik dari assalamualaikum tadi? Assalamualaikum warahmatullahi. Atau lengkapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga jawab assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah cukup. Tapi ketika kita balas dengan lebih baik, tambah pula pahala kita, tidak akan rugi, ya. Balas yang lebih baik dari itu. Yusallimur rakib 'alal nasi. Kemudian adab, ya, dalam hal memberi salam tadi, kalau bagaimana orang yang berkendaraan dengan orang jalan kaki, siapa yang memberikan salam? Yusallimur rakib 'alal nasi. Hendaklah orang yang berkendaraan memberikan salam pada orang jalan kaki. Ini kalau sekiranya ketika itu memungkinkan Pak Dinyo. Tapi kalau nyo kancang Pak Dinyo salam ya. Kendaraan, ya. Salim rakib, orang yang berkendaraan memberikan salam terhadap orang jalan kaki. Bahkan tidak orang jalan kaki memberikan salam pada orang yang berkendaraan. Apa sebabnya itu?
Itulah untuk mau baik hati orang yang jalan kaki tadi nak ibu puluh hatinya. Jadi ya, dihormati ya. Bukan orang jalan kaki beri salam kepada orang yang kendaraan. Itu tambah bangga orang kendaraan. Dengan dia memberikan salam orang yang berkendaraan, beri salam kepada orang jalan kaki, ya terasa terobati hati orang yang jalan kaki tadi, ada saling menghormati. Itu agama kita. Wal masyi 'alal qa'id, dan beri salam orang yang berjalan kepada orang duduk. Itu adabnya. Wal qalil 'alal katsir, dan memberikan salam orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Menghargai orang yang banyak. Kalau ada 2 orang, kemudian ada rombongan, yang sedikit ini dulu memberikan salam. Orang yang dulu memberikan salam itulah orang yang lebih baik. Wa man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibu hatta yabda'u bis salam. Siapa yang memulai perkataan sebelum salam, jangan kamu jawab dia sampai memulai dulu dia dengan salam. Siapa yang memulai perkataan sebelum salam, mungkin yang menyapa dulu, ya. Ahmad, apa kabar? Sidang di sini jangan kamu jawab sampai ucapkan salam dulu. Ucapkan salam dulu. Baru sapa. Assalamualaikum. Wahai Abdullah. Apa kabar? Tidak panggil namanya dulu dah. Salam dulu. Baru ucapkan, baru sebut, baru bicara. Begitu adabnya yang diajarkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adab yang kedua adalah ayyushammitahu idza atasa, ia menjawab salam orang yang bersin. Ketika dia mengatakan alhamdulillah, ya, lalu yarhamukallah jawabannya. Ini merupakan adab yang perlu diperhatikan, yang banyak ditinggalkan oleh orang banyak. Yang ketiga adalah adab yang ketiga sama muslim, hak dan adab mereka, an ya'udahu idza marida, menjenguknya ketika sakit, dan mendoakan dia kesembuhan. Hakul muslim adal muslim khamsun, dalam riwayat lain sittun. Hak seorang muslim dengan muslim lainnya ada 5, dalam riwayat lain ada 6. Di antaranya raddus salam, membalas salam, wa iyadatul marid, ya, menjenguk orang sakit, mengiring jenazah, menjawab undangan, kemudian menjawab bersin. Menjawab, ya, mengunjungi orang sakit ini sakit yang bagaimana gitu. Apakah setiap sakit dikunjungi? Ada batuk kan? Tutup seketik. Ketika kalau dikunjung berarti dia tidak nampak lagi. Dia tidak ada tempat, mungkin nyalah tidur di rumah, tidak bisa keluar. Nah, itu yang dikunjungi tadi. Ya. Dan tidak mesti mengunjungi orang sakit tadi kalau masuk rumah sakitnya. Ada budaya kita kan kalau masuk rumah sakit baru datang ke situ. Ada orang yang tidak mau ke rumah sakit, tahan tu aku betul. Ya, biaya ubek kadang. Ambon tak ada BPJS, kan itu. Padahal sakitnya parah. Jadi tidak mesti kita mengunjungi sakit tadi ketika masuk rumah sakit. Ketika dia tidak kelihatan secara uruf, mungkin 3 hari tidak nampak, ya, maka sudah disunnahkan untuk mengunjunginya. Tidak mengunjunginya ketika sudah masuk rumah sakit. Karena kalau ukuran orang masuk rumah sakit, ada orang sakit parah tidak mau ke rumah sakit, ditahannya saja. Ada yang takut kena suntik kan, ada yang takut dia ambil darah, kuat yang ambil darah. Kalau kita di rumah sakit ya memang seperti itu. Dokter itu cara memilih penyakit dengan darah. Nah, saya bangih dah.
sontak ambil darahnya kuah. Lebih itu caranya orang rumah sakit tadi. Kalau nak buah mau ambil darah, wak, ya nak tahu apa penyakit wak. Jadi sakit yang maksud adalah memang ketika dijenguk tadi, dikunjungi ketika nak kelihatan, ya, tidak lagi kelihatan, kemudian kunjungi baik-baik, kemudian tidak usah lama-lama di situ, ya sebatas ya, melihatnya, mendoakannya. Kalau uruh masyarakat kita membawakan buah tangan, contohnya kok buah-buahan, ya tidak mengapa. Ya. Kalau tidak ada apa-apa, doa saja sudah cukup. Kalau ada hal yang lain, buah tangan, baik dan berat atau yang ringan, tidak mengapa, tidak terlarang dalam agama kita. Ya. Dalam hadis udul marid, jenguklah orang sakit, wa at'imul ja'i', beri makanlah orang yang lapar, kemudian bebaskanlah tawanan. Kemudian ya, wa qaulu Aisyah, perkataan Aisyah, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk sebagian ya keluarganya, lalu dia mengusap dengan tangannya, tangan kanannya orang yang sakit tadi, lalu beliau seraya berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi isfi antas syafi wa antas syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaan la yughadiru sakma. Ini doa kita. Kalau para ikhwah menjauh orang sakit, kalau apa doa tadi, pegang tangannya ya, kemudian ya berdoalah dengan doa ini. Allahumma rabban nas, ya Allah, Rabbnya manusia, adhibil ba's, hilangkanlah sakitnya ini, isfi, sembuhkanlah ya Allah, wa antas syafi, engkau maha penyembuh, la shifaa'a, tidak ada kesembuhan illa shifa'uk, kecuali kesembuhan yang datang darimu, shifaan, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Ini yang kita baca. Oleh karena itu, balah yang mungkin sebelumnya tidak ada, dari kini kau menjadi orang sakit awak, ya, catat doa itu, ya, kemudian bacakan kepadanya doa tadi. Boleh kita megang kepalanya, kita usap ya badannya, tangannya juga boleh, ya. Tidak disebutkan di sini apa yang diusap oleh Nabi, ya. Tidak disebutkan. Mungkin tangannya jadi boleh juga, kepalanya juga boleh. Tidak disebutkan di sini. Itu yang kita baca ketika menjenguk orang sakit. Ba'a aku ndak apa, kalau ndak apa doa aku ada buya ba'a. Lai buya. Kalau ndak apa, ya enggak ada masalah. Cukup dengan ya, semoga Allah menyembuhkan antum. Ya. Tapi kesarancaknya kan apa? Kalau ndak apa, bawa doa tadi catat. Kemudian baca dakiknya. Itu ya. Sehingga apa? Kualitas kita di dalam beribadah itu bertambah. Ya. Tidak ngerti apa tapi kita baca. Karena kemudahan-kemudahan itu kan banyak. Tidak mesti hafal tapi kita membacanya. Tapi hendaknya yang kita baca itu kita paham. Kita paham. Contohnya bacaan salat. Nah, baca setiap hari lagi paham buat bacaan salat. Ya. Mulai dari iftitahnya. Sudah kita tingkatkan. Kalau awak memang mengaji setiap hari, rutin kajian, maka tingkatkan ya kepada pemahaman dari apa yang kita baca tadi, sehingga tinggi kualitas, semakin bertingkat, meningkat kualitas kita tadi. Kemudian yang keempat, an yashhad janazatahu idza mata, yaitu melihat ya jenazahnya, menghadiri acara kematiannya, menghadiri jenazahnya ketika dia sudah mati, datang menjenguk ketika sudah mati atau ketika sudah meninggal dunia. Ini merupakan hakul muslim alal muslim khamsun,
Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Di antaranya adalah menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, ya. Kemudian menjawab undangan, menghadiri undangan, ya. Kemudian wa tasmitul asis, menjawab bersin. Itu adalah hak sesama muslim. Kemudian yang kelima, an yabarra qasamahu, menepati sumpah. Ketika bersumpah, tepati. Ketika dia bersumpah. Apa yang dikatakan sumpah? Sumpah itu penegasan yang bermaksud untuk melazimkan. Ya. Penegasan terhadap dirinya yang dia sudah bermaksud di hatinya untuk melazimkan itu sumpah. Tetapi ada pula sesuatu yang dibaca tapi bukan melazimkan, namun itu hanya bentuk tidak bermaksud untuk melazimkan, maka itu tidak sumpah. Seperti kebiasaan orang Arab, wallahi ya akhi, kan kebiasaan orang Arab begitu. Ana uhibbuka, wallahi ya akhi ana uhibbuka. Itu bukan sumpah. Ya. Nah, sumpah itu adalah melazimkan sesuatu dengan menyebut nama Allah gitu. Tetapi kalau untuk penegasan dalam bentuk kegembiraan, ya, dan dia tidak bermaksud untuk bersumpah, maka itu tidak sumpah. La yu'akhidukumullah, Allah tidak mengazab kalian, ya, dengan al-lagwi. Itu namanya al-lagwi. Ya, sumpah itu ketika dia bermaksud menegaskan sesuatu, namun di hati bermaksud untuk bersumpah, lalu dengan menyebut nama Allah, itulah sumpah. Adapun satu bentuk penegasan, tapi dia tidak masuk sumpah, maka tidaklah itu dianggap sumpah. Apabila dia langgar sumpahnya, maka dia wajib untuk membayar kafarat sumpah. Kemudian an yansaha lahu, yang keenam, menasihati saudaranya jika minta nasihat. Jadi kita ini perlu saling menasihati dan minta nasihat. Apa kalau nyo ndak minta kita nasihati? Boleh. Boleh kita menasihati seorang kalau nyo ndak minta, tapi kalau nyo meminta nasihat, kita nasihat. Idza stansahu fansahu. Jika dia minta nasihat, nasihat. Begitu orang mukmin ketika menyadari dirinya ada kelemahan, kekurangan, mungkin Nikola mulai futur, tolong boleh nasihati. Mengajilah malih, pengajian sudah malas, salat pun ya cok talambe, lalu dia minta nasihat, nasihati. Ini kejujuran dalam hati. Ada orang yang tidak mau dinasihati. Ya, lalu nasihati bengih nasihati. Padahal dia tahu bagaimana kita sama muslim saling menasihati. Ini hak sama muslim untuk saling menasihati. Ad-din nasihah. Agama itu nasihat. Nasihat itu berisikan sesuatu yang baik. Nah, dalam nasihat ini tentu kita menceritakan diri kita begini-begini agar mendapatkan saran dan masukan. Lalu masukan itu, saran itu kepada siapa pula kita minta? Tentu kepada orang yang kenal kita, orangnya baik. Orangnya ada ilmunya sedikit, orangnya elok lah. Bukan sembarang orang. Ya, kalau kita minta nasihat, curhat kepada orang yang bukan, orang yang tidak berhak, maka binasa nanti. Salah-salah nasihat. Oleh karena itu nasihat itu dasarnya apa? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ammatil muslimina wa ammatihim. Itu dasar nasihat tadi. Nasihat yang berhubungan dengan Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Nasihat yang berhubungan dengan Rasulnya, mutaba'ah. Nasihat yang berhubungan dengan pemimpin kaum muslimin, ya, tunduk patuh kepada pemimpin selagi bukan maksiat.
Yang ketujuh adalah an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi. Mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Kita cinta kepada orang yang rajin baca Quran, kita cinta kepada orang yang rajin ikut pengajian, ya. Kita cinta dan kita benci kepada orang yang jauh dari Allah. Wa yakrah ma lahu ma yakrah nafsi. Dia tidak menyukai baginya apa yang tidak dia sukai untuk dirinya. Ini dinyatakan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian, ya. Maksud tidak beriman ini imanan kamilan. Bukan menafikan keimanan mutlak. Tidak beriman iman yang sempurna. Nafi itu terbagi dua. Menafikan kesempurnaan. Ada menafikan, mentiadakan mutlak. Nah, ada sama sekali. Ya. Rata-rata penafian-penafian itu la yu'min itu la yu'min imanan kamilan. Tidak beriman dengan iman yang sempurna salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Sedangkan orang-orang mukmin di dalam kasih sayang mereka, cinta mencintai diibaratkan laksana satu tubuh. Kal jasadil wahid. Bagaimana satu tubuh tadi? Sakit satu, yang lain ikut merasakan sakit. Gigi yang sakitnya, yang lain ikut sakit. Itu yang tubuh tadi. Makanya dokter kalau ketika dia menganalisa seorang sakit gigi, tidak diberikannya obat sakit gigi saja lah. Diberikan obat-obat lain, obat tidur, diberikannya antibiotiknya, ya. Karena dia saling keterkaitan satu sama lain. Kal jasad wahid. Apabila sakit satu anggota tubuh, yang lain ikut merasakan sakit, bahkan ikut begadang, ya, karena merasakan sakit. Bahkan orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lainnya diibaratkan oleh Nabi dalam riwayat lain, kal bunyan, laksana satu bangunan. Yashuddu ba'dhum ba'dhan, saling menguatkan sebagian atas sebagian yang lain. Bukan untuk saling menjatuhkan, menguatkan. Ya. Kalau saudara kita sukses, ya alhamdulillah, insyaallah, bagus. Kalau saudara kita gagal, ya kita merasa sedih juga. Ini yang dibangun dalam agama kita. Sebagai sama mukmin, hendaklah kita saling mencintai. Kemudian yang ke-8, an yansurahu, menolongnya, wala yakhdulahu, tidak merendahkannya atau menghinanya, fi ayyi mautinin, di mana saja, di tempat mana saja, ihtaja fi, ketika dia membutuhkan pertolongan. Ini yang perlu diperhatikan. Bahkan ketika dia berbuat zalim pun kita harus menolongnya. Atau ketika dizalimi dan berbuat zalim, kita tolong. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Dinyatakan dalam hadis, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Menolong yang zalim apa caranya? Kalau yang dizalimi, ya bisa tolong. Bagaimana menolong yang zalim? Ketika itu mendengar itu, sahabat bertanya, bagaimana kaifa nasrihi wa huwa zalim? Bagaimana menolongnya sedangkan dia zalim? Lalu apa kata Nabi? Ta'khudhu fawqa yadayhi, ambillah tangannya, ya. Maknanya apa? Tahanlah dia dari berbuat zalim. Tidak melakukan kezaliman. Berarti kita sudah menolongnya. Tidak membiarkan kezaliman yang ia lakukan. Itu berarti menolongnya.
Diriwayatkan dalam hadis yang lain, al-muslim akhul muslim, orang muslim yang satu dengan yang lain saudara terhadap muslim. La yazlimuhu, tidak menzaliminya, wala yakhdhuluhu, tidak menghinanya, wala yahqiruhu, tidak merendahkan. Kita tidak boleh merendahkan, baik secara status sosial, di mana saja mereka, apa saja kerja selagi halal, tidak boleh kita rendahkan. Tidak boleh. Dilarang kita merendahkan. Merendahkan saudara kita termasuk bagian dari kibir. Batul haq wa gamtun nas, menolak kebenaran, wa gamtun nas, dan merendahkan, melecehkan manusia. Tidak boleh. Menganggap sebelah mata orang yang status sosialnya dari kita rendah, tidak boleh. Semua kita sama di hadapan Allah. Yang bedakan kita adalah takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kalian si Allah adalah orang yang takwa di antara kalian. Kalau kita tidak boleh merendahkan saudara kita. Ma min mri'in muslimin yansuru musliman fi mawdi'in yuntahaku fihi irduhu wa tustahallu fihi hurmatuhu illa nasrahullah fi mawtinin yuhibbu fihi nasuhu wa ma min imri'in khazala musliman fi mautinin tuntahaku fihi hurmatuhu illa khazahullahu fi mawdi'in tuhibbu fi nasruhu. Ayat di sini menjelaskan ya bahwa kita wajib ya tolong menolong dalam kebaikan, dalam keburukan, mencegah orang berbuat buruk. Ya, itu menolong mereka. Inilah yang bisa saya sampaikan kesempatan ini, pembahasan kita. Beberapa adab-adab muslim yang mesti kita ketahui. Insyaallah taala bulan depan kita lanjutkan dalam pembahasan, masih dalam adab-adab juga kelanjutan dari pembahasan kita ini. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dimudahkan kita untuk mengamalkannya, dan dikokohkan iman kita dan akidah kita di atas ilmu dan amal, dan diberikan kita keikhlasan di dalam menjalankan amal saleh kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan Bu? Boleh. Iya. Bagus pertanyaannya Bu, ya. Kemenakan kita melakukan maksiat, pacaran, ya. Dan hal-hal yang semisalnya. Kita tahu dia melakukan itu. Maka tentu kita sebagai orang yang tua dari mereka, dan ya ete lah namanya, atau mama lah namanya, kita berkewajiban untuk beritahu. Karena itu bagian dari kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, robahlah dengan tangannya. Fa illam yastati', jika tidak sanggup, fa bilisanihi, dengan lidahnya. Tak sanggup, ingkar di hati. Maka dalam hal ini, panggilannya elok, sampaikan kenyo. Tadi berboncang nampak dia Bu. Siatu kawan mah. Kawan Lalu sampaikan. Tak boleh awak berbincang ya dengan laki-laki yang bukan mahram, muhrim cara awaknya, mahram. Dilarang oleh Nabi, sampaikan elok. Ya, karena itu akan mengantarkan kepada zina. Sudah banyak sekarang itu terjadi. Anak-anak kita, anak keponakan, saudara, bakal itu terjadi. Karena orang tua membebaskan. Pertama, kalau itu terjadi, awak orang tua, awak salahkan diri awak dulu. Kemudian lakukan bimbingan untuk anak. Bisa jadi karenanya mencari kawannya lah dulu punyonya, ya lah dulu kondakenya ditirunya. Sampaikan kanya, kau membinasakan, kau merusak. Ya.
Maka kewajiban kita untuk mencegahnya agar jangan terjadi, jangan kita biarkan. Ya. Membiarkan mereka, apalagi itu adalah karib kerabat kita, membiarkan mereka tanpa ada keingkaran sama sekali, maka itu berdosa. Kalau itu adalah hubungan karib kerabat, itu lebih bisa, lebih mudah untuk menyampaikan. Hanya saja kadang-kadang hati ini berat untuk menyampaikan. Kok mau sampaikan, kok bangih ya Pak. Kalau setan berupaya untuk mencegah, untuk agar kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Sampaikan tentu dengan cara yang bijak, yang hikmah, ya. Tidak daripada cari-carinya doh. Ya. Tapi didik dia dengan cara yang baik, sampaikan, beko nanti terjadi perzinaan, kajadi apa awak lai. Kalau polisi lah pazina, tak ada wargunya lah itu. Kini mungkin alun, tapi kalau lah cocok model itu diajak beko awak, indak. Jangan kerajaan lain. Itu kewajiban kita menyampaikan. Kalau kita tidak mencegahnya, kalau awak tahu tak cegah, ya, itu juga pakaiannya, pakaian asal-asalan. Kita panggilnya, pakaian yang sopan lah. Najak pakaiannya bagus, kan aurat. Itu jawabannya pertanyaan dari ibu. Ya, semoga ibu bisa memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.